Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Pak Bumbu dan teman-teman semua atas kesediaannya untuk menonton video presentasi ini. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Lutfian Taufik Mufida dan Muhammad Yusar Arifandi Abusama akan mempresentasikan hasil review artikel kami yang berjudul Ethical Issues in Electronic Commerce yang ditulis oleh Beth Anstead and Jackie Gilbert dalam Journal of Business Ethics. Kami mereview artikel ini berdasarkan 12 poin yang tersedia, yaitu research problem or question sampai improvement or extension. Dan saya sendiri akan menjelaskan pertanyaan review dari nomor 1 sampai 6, yaitu research problem or question, why is problem or question is important, others approach to solving the problem, assumption about real world, relevant theories, dan hypothesis. Dan nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Yusda. Langsung saja untuk nomor pertama, research problem or question. Artikel ini membahas tentang pertumbuhan e-commerce yang luar biasa dan menyajikan masalah-masalah etika yang muncul dari e-commerce. Dan artikel ini menyebutkan bahwa privasi dan masalah keamanan menjadi masalah yang utama dalam e-commerce. Yang kedua, why is problem or question important? Dengan pesatnya perkembangan e-commerce saat ini, peneliti mengidentifikasi beberapa contoh masalah etika yang muncul sebagai akibat dari e-commerce yang diharapkan dapat memberi wawasan kepada pengguna e-commerce itu sendiri. Yang ketiga, author's approach to solving the problem. Jadi, peneliti dalam menulis artikel ini menggunakan metode literatur review dan survei kepada beberapa pengguna internet. Yang berikutnya, assumption about real world. Perusahaan sekarang harus terus-menerus berpikir dan berinovasi tentang bagaimana untuk berhasil dalam lingkungan kompetitif yang didominasi oleh internet. Dengan pesatnya perkembangan internet dan e-commerce saat ini, banyak perusahaan, hampir mayoritas seluruh perusahaan berlomba-lomba untuk berinovasi dalam menyajikan teknologi internet kepada pelanggannya dan memudahkan pelanggannya untuk bertransaksi dengan perusahaan tersebut. Berikutnya itu relevant theories. Privasi dan masalah keamanan menjadi isu yang paling menjadi perhatian dari negara-negara pada abad 21 ini dan dapat mengesampingkan isu lainnya seperti global warming dan rasisme. Ancaman privasi dan masalah keamanan semakin meningkat ketika munculnya banyak teknologi maju, terutama ketika munculnya internet dan sekarang ini yang e-commerce yang terus berkembang pesat. Yang berikutnya yaitu hipotesis. Pelanggaran privasi dan masalah keamanan menjadi permasalahan etika yang sering terjadi dan terus berkembang dalam penggunaan internet dan e-commerce. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yusdar. Dependent dan independent variabel. Pada penelitian kali ini, variabel-variabel yang digunakan merupakan 19 studi literatur yang terkait dengan indikator pertumbuhan perdagangan elektronik. Lalu sampel. Pada penelitian kali ini, sampel yang digunakan adalah 1.200 pengguna internet yang merupakan koalisi penentang pesan komersial yang tidak diinginkan. Berikut adalah statistical test. Adapun hasil dari statistical test yaitu rata-rata responden menerima pesan email sebanyak 24,11 per hari. Adapun tanggapan dari responden yang pertama, 39% menganggap sebagai spam, 51% menghargai dengan perusahaan apa telah berhubungan, lalu 25% menganggap netral, dan yang terakhir 70% tidak suka menerima surat dari perusahaan yang tidak dikenal. Adapun reaksi negatif responden yaitu yang pertama, 35% membuka email baru, 40% menolak melakukan bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang tidak meminta izin, kemudian 60% merasa sebagai email tidak berguna, dan yang terakhir 3% menganggap itu sebagai spam. Kemudian result. Pada penelitian kali ini ditemukan dalam kegiatan spamming, spammer berasumsi bahwa sebagian besar dari pengguna internet tidak akan keberatan menerima pemasaran yang dilakukan melalui pesan.
meskipun pesan-pesan yang didapatkan tidak relevan bagi pengguna. Namun, perusahaan e-commerce yang berorientasi etis yang baik, situs webnya meminta izin pelanggannya terlebih dahulu sebelum mengirim pengumuman penjualan atau buletin perusahaan mereka. Kemudian conclusion. Adapun kesimpulan yang didapatkan pada penelitian kali ini, yang pertama yaitu bahwa beberapa masalah etika akan diselesaikan dengan cepat karena paparan aktual dan reaksi dari publik atau pasar. Kemudian yang kedua, masalah etika akan muncul ketika kekuatan internet menyoroti permasalahan-permasalahan ditambah sifat dinamis dari e-commerce akan menjadi kekuatan yang signifikan dalam memberikan semacam self-regulation yang mendukung etika lingkungan e-commerce. Kemudian yang terakhir yaitu improvement dan extension. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membedakan keberhasilan periklanan produk atau jasa antara perusahaan e-commerce yang meminta izin terlebih dahulu sebelum mengirimkan pengumuman penjualan dengan perusahaan e-commerce yang tidak meminta izin. Terima kasih. Berikut jurnal eksternal akan dibawakan kembali oleh Lutfian. Selanjutnya yaitu untuk mendukung artikel sebelumnya, kami menggunakan artikel lain yang berjudul A Study of Ethical and Social Issues in E-commerce yang ditulis oleh Himani Grewal dan Shivani dalam jurnal International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering. Dalam artikel ini mengidentifikasi masalah etika dan masalah lain yang terkait dengan e-commerce. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk menemukan masalah etika dan masalah sosial utama di e-commerce, mengetahui ancaman utama dalam e-commerce, dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana bisnis dan konsumen dapat aman dari ancaman-ancaman online tersebut. Dalam pembahasannya, artikel ini menyebutkan bahwa beberapa masalah etika dalam e-commerce berupa seperti web spoofing, cyber squatting, privacy invasion, online piracy, dan email spamming. Dan semua masalah-masalah itu yang sering muncul dalam internet dan e-commerce. Peneliti juga menyebutkan bahwa ancaman utama dalam e-commerce berupa serangan atau cyber attack dari pelaku kejahatan dan kegagalan teknologi itu sendiri. Serangan atau cyber attack itu umumnya bertujuan untuk mengumpulkan informasi pribadi dari orang-orang untuk tujuan eksploitasi semata, seperti memperoleh nomor kartu kredit dan informasi rekening bank, phishing, mendapatkan nama dan kata sandi pengguna, dan sebagainya. Berikutnya, dari ancaman-ancaman yang telah dijelaskan tadi, implikasi terhadap e-commerce dapat dibagi menjadi 3, yaitu implikasi etika dan moral, hukum, keamanan pelanggan, dan server dan keamanan server. Artikel ini juga menyarankan beberapa cara agar perangkat pengguna tetap aman ketika menggunakan internet dan e-commerce, yaitu seperti memasang antivirus, selalu mengupdate sistem operasi perangkat, tidak membuka email yang tidak dikenal, dan menggunakan web browser yang tepat dan aman, dan sering mengupdate web browser tersebut. Kesimpulan dalam artikel ini yaitu pelaku e-commerce diharapkan menerapkan standar etika yang baik ke dunia online yang merupakan cerminan langsung bisnis online pelaku e-commerce itu sendiri. Etika ini mempengaruhi semua aspek bisnis dengan mempengaruhi citra merek perusahaan, dan selanjutnya bagaimana prinsip penjualan, pemasaran, dan perikanan diterapkan dalam membuat perusahaan yang akan menghasilkan keuntungan untuk jangka panjang. Etika juga mempengaruhi karyawan dalam bagaimana mereka mewakili perusahaan dalam menyediakan semua jenis layanan kepada pelanggan, dan bagaimana mereka memuaskan pelanggan. Cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.